channel gue. Kalau ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di YouTube channel ini, perkenalin nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTuber dari Indonesia. Dan hari ini gue kepengen ngelanjutin episode 3 One ID Music Audition. Kena prank coach suka duka One ID Music. Jadi kita akan langsung masuk ke video episode 3. Kita akan lihat perkembangan selanjutnya dari para peserta kandidat One ID Music. So let's go, let's check, let's react. Oke, 3, 2, 1, go. Tapi ada juga yang PD-nya over. Oke, ini episode 2 ya, gue sambil skip-skip sedikit. Oke, ini yang terakhir, Ricky terselamatkan, Farhan terselamatkan. Oh. Oke, ini yang kemarin ya. Harus kelihatan cool nih, karena mau jadi boyband kan. Harus bener-bener tampilin yang bener-bener terbaik banget sih. Oke, ini gue sambil skip aja One ID. Oke, udah mulai nyanyi lagu CJR ya di sini. Oke, ada Zwitsen, ada Fanly, yang itu 3 masih agak-agak bingung. Yang ini nih masukan buat yang ini nih. Yang ini Fanly udah mulai enak, Zwitsen lumayan enak. Nah ini Oliver ini masih bingung banget ya. Oliver ini masih bingung. Kinau lumayan, Oliver masih bingung, kelihatan bingung. Menurut gue ini paling nguasain Fanly, Zwitsen lumayan, Kinau oke, ini juga agak lumayan. Nah ini yang parah, ini kayak gimana masih kelihatan banget ini. Nih lihat nih, masih senyum dan lain-lain. Jadi masih bingung, masih kelihatan bingung. Oliver ya, harus banyak banget peningkatannya. Oke, ini Nico. Kita kan datang nih, kita latihan vokalisasi sama Teuci segala macam. Pas udah kita dikasih motivasi sama Om Ferry. Nah, kita dikasih motivasi karena kata Om Ferry kebanyakan kemarin masih pada jelek, terus pas ditanya juri jawabnya masih ngaco-ngaco gitu kan. Oke. Udah nih kita dikasih motivasi. Terus Teuci manggil kita satu-satu, ditanya, "Kamu keren gak? Kamu ganteng gak? Tunjukin kalau kamu ganteng." Nah, ditanya satu-satu kan. Nah, giliran gua nih ditanya gini. yang kenceng kalau udah kayak gini, yang kenceng. Karena sebagai seorang public figure gue tahu intensinya Teuci tuh maunya pede gitu, yang pede, yang tegas, yang kayak aku gini, aku gitu loh. Harus berani keluar dari zona nyaman. Kayak overthinking ya. Ya gimana gitu ya. Kayak udah bagus belum? Udah. "Kamu ganteng gak?" "Ganteng teh." Jawab gitu kan. "Ah, masa?" Nico ya. Harus pede. Karena bener-bener mau jadi seorang idola gitu loh. Oke kok, mukanya komersil banget. Oke loh Niko, ayo harus pede, karena mau jadi seorang public figure harus pede, yang akan defense orang, yang akan defense orang, yang akan dilihat gitu loh. Jadi harus lebih kuat, harus lebih pede, harus lebih confident gitu loh. Oke. Ini peserta yang lain enggak, harus pede aja. Tuh udah pede. Nah posenya ke bawah. bingung. Mukaku udah nggak enak gitu tuh, udah muka takut. Ternyata dari belakang Kajos sama ulang tahun nih kayaknya. Niko ulang tahun ya, di prank ya ini, makanya kena prank, diomelin. Ini Niko ulang tahun nih Tante kayaknya. Catering. Oh iya, ulang tahun ya.
Di prank happy birthday Niko. Anjir. Gila di prank dong. Di prank dong. Anjir sampai mau nangis dong itu gila. Kaget dong, Dimarahin. aku gitu kan. Dimarahin, Tahu bro. bukan disurprisein, nggak ngeduga. Aduh gila, Udah gila. deh. Seneng. Aduh gila, ngakak banget sumpah, ngakak banget, gak bohong deh. Gak bohong, ngakak banget asli Niko Jadi, keren. tim dari Famous bilang pokoknya Nino hari ini ulang tahun, kalau bisa dikerjain. Oh, Nino Oke, ya, Nino. siap. Oh. Ada kelas motivasi dulu kan dari Om Ferry. Nah pas dari kelas motivasi itu aku udah ngeliat nih, Om Ferry gue tahu gitu. Coba tanya Nino gitu, Nino kalau udah dicecer sama Om Ferry terus nanti dilanjut sama aku ya. Akhirnya aku coba satu-satu. Tadinya dari yang paling jauh dari Nino, tapi aku pikir kalau paling jauh kejauhan. Akhirnya aku deketin di lingkarannya yang deket Nino. Dari situ pas bagian Nino, pokoknya aku marahin bener-bener dia kaget gitu. Dia shock, tapi belum galak sampai sih, nangis sih sebenarnya, Tapi- cuma karena waktunya Tapi galak sih tadi. Kamu Pepet semua banget itu ya, kayak udah mos cukup coba. segitu. Kayak mos SMA Oke, dulu ada selamat ngakak ulang banget. tahun Nino. Happy Semoga birthday, panjang happy birthday, happy umur, birthday. tambah rezekinya, terus selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya kalau tadi teteh marah-marah. Tapi dia tuh bener-bener komersial, harus pede. Nino tuh harus pede karena dia tuh bener-bener komersial. Lihat di mukanya komersial banget loh. Tuh sekomersial friendly sumpah kalau dia ini. Dia ini asli komersial banget ini anak. Jadi pede aja dan mau stand gaya apa pede aja pede. Karena ketika kamu jadi artis, ketika nanti ada fans pasti dukung kamu gitu loh. Nggak akan ngejelekin kamu, oh jelek nggak akan. Jadi yang akan menilai jelek sendiri pertama ya diri kita. Kalau kita menilai kita cakep, kita ganteng, mau orang bilang jelek ya asalkan kita yakin dengan diri kita ya udah, itu yang paling penting. Jadi happy birthday dan pede aja Nino. Inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Oke, gue sambil skip ya. Karena jujur ini agak panjang dan ini udah jamnya agak gue cari waktu sumpah buat nge-reaction ini. Jadi gue harus Kalian hebat, cepat. terima kasih banyak. Keren. Kalian tuh udah bener-bener kayak keluarga buat gue. Keren. Padahal baru nggak sih, baru banget kan mereka Terbaik. 2 minggu atau berapa tapi bisa sedekat ini dan sesolid ini, keren banget. Keren One ID. Halo guys, jadi Hai, hari ini kita Fajri. training lagi. Fajri Nah, Farhan. WhatsApp. Hari ini kita bersama band latihannya. Fajri Farhan udah serasa unity sumpah ngakak banget ini. Oke, gitu gue langsung skip aja ini. Oke, ada Sony, Fanly ya, dan yang bertiga Oliver, ada Kinau dan lain-lain. Diri kali ya. Mungkin dari sekian banyak mereka dari ber-15 baru beberapa yang pernah Vicky pernah nyanyi bareng band. band, nyanyi sendiri sama nyanyi -1 gitu kan beda. Apalagi dia mesti nyanyi berlima pakai band di Harmonisasi koreo kan. rumah. Vicky Suara udah mereka nggak bisa dengar suara mereka dengan jelas, ya kayak gitu-gitu sih tantangannya buat mereka. Yap. Cuman menurut gua nggak masalah sebenarnya, ini kayak Farhan. latihan lah buat mereka supaya mereka tahu nggak selamanya kalau manggung tuh monitornya enak satu. Ya biar mereka terbiasa juga dengan vibes-nya ngeband tuh gimana, karena kan sebenarnya itu bisa membuat energi lu lebih meledak gitu. Yap. Tapi gimana caranya lu memanfaatkan energi yang udah dikasih sama band buat lo untuk dinaikin lagi gitu, di multiply efeknya. overall so far so good. Yap, mantap. Vicky yang cukup udah biasa, karena udah biasa ngadepin band Gilang juga. Pertama senyuman manismu itu buat aku deg-deduk melulu. Oke, fokus. bentar sambil skip Dan dulu. karena band itu kan suaranya jelas kenceng banget ya. Iya. Jadi power kita harus lebih Harus gede, didobelin, dan harus hearing dinaikin. kita juga. Karena ketika kita nggak bisa dengar suara kita sendiri, itu bakal susah ya. Itu sih, itu doang sih paling. Di Mantap. awal-awal berantakan banget, hancur semuanya nyanyinya. Wah, delaynya bener-bener delay. Mereka belum bisa ngikutin tempo yang Oh iya, kemarin soalnya- sebenarnya di -1 udah sama seperti itu. Soalnya temponya. soalnya Jadi ear pada monitor. saat ada band, pakai band, Beda ya, semangatnya langsung. harus nambah kan, otomatis powernya juga harus nambah dan mereka lupa.
gitu karena Ear monitornya kalau itu pakai juga band kan sih lebih jadi satu keras tantangan ya lagi kan. suaranya. Mereka juga harus powernya harus lebih keras lagi. Nah itu keteteran. Aransemennya aja untuk pecah suaranya mereka juga masih belum hafal banget. Jadi di pertama tuh hancur banget. Jadi kayak mesin diesel gitu harus dipanasin dulu gitu lama-lama akhirnya bisa. Tapi Iya. di akhir pada saat udah dikasih tahu, udah briefing lagi, terus udah dicontohin juga. Alhamdulillah sih mereka ngerti semua dan mereka juga ngerasain kalau nyanyi ada nyawanya, terus diiringin sama band, nah pemain itu. bandnya juga pasti berasa bernyawa juga gitu, maksudnya ngikutin lagunya juga. Vibe-nya jadi enak, naik kan, jadi leveling lagunya tuh jadi naik banget. Oke bentar aku coba skip dulu. Yang pertama senyuman manismu itu buat tuh kayak friendly aja Nino, santai. Oh Sony juga asik loh, Sony asik banget dengan gayanya, pede aja Sony. Kamu gua tahu kenapa Zwitsen kepilih sekarang. Friendly Zwitsen tuh pede banget, pede dan asik aja. Jadi Oke, hari ini Fajri. aku sudahin aja vlognya. Jangan lupa saksikan kami di dadah. Mantap. Mantap. Oke. Day 9. Udah day 9. Oh, aduh push up. Mantap. Ini bener-bener training dari latihan fisik, latihan mental tuh semua bener-bener di push di sini. Ini tuh susah banget asli. Oh, ini gerakannya sih complicated banyak banget sih. Itu mereka harus bener-bener maksimalin atau Jadi, enggak mereka dance ketinggalan. training hari ini, Pak Sandre ya. Kita bawain lagu dari CGR, judulnya Kamu, dan saya dititipin sama Ko Patrick untuk koreonya yang lebih susah. Oh ya susah. Untuk, tingkat kesulitannya lebih ke intermediate advance karena wow. biar memacu anak-anak untuk nge-push dirinya masing-masing untuk bisa menaklukkan koreografi, dan kita lihat di antara mereka siapakah yang masih bisa Keep berusaha, up gitu ya. atau misalkan kelihatannya jadi bad mood atau jadi nyerah. Itu akan dilihat di minggu ini gitu. Jadi memang sengaja koreonya lebih sulit dari sebelumnya, bukan hanya dilihat dari skill mereka tapi dilihat dari Mentalitas disiplin dan juga ya. tanggung jawab dan menghadapi koreografinya itu seperti apa. Oke. Nah susah sih karena bener-bener kan, wah gila itu bener-bener. Kalau yang biasa bisa, kalau yang belum itu bener-bener latihan parah sih asli. Oh. Oke, Sandi udah lumayan biasa lah ya. Buat aku tersipu, lebih pede Nino. Buatku malu-malu saat bersamamu, saat ku sapa diriku. Oke, Sony. Di buluku. Oke, Vicky udah lentur banget asli. Vicky cukup santai ya. Saat bersama Vicky tuh buat showmanship udah ada banget. Mungkin inilah rasanya. Oke, Gilang Fajri. Dirinya sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa. Mungkin inilah rasanya. Rasa pada panjang pertama, senyuman manismu itu buat aku dagdikduk melulu. Tadi ketika datang sini aku udah semangat banget Oke. Dan bakal ngelaluin hari ini dengan sangat yakin. Tapi setelah dilakukan Tiba-tiba ada koreo. Waduh, Ricky pusing. aku speechless jadinya ketika ngeliat koreonya. Tapi ngikutin aja, mudah-mudahan Iya, kita agak-agak bisa masih- lebih baik lagi. masih Besok bingung ya, bisa Ricky ya. lebih baik daripada hari ini lagi. Tapi sampai sekarang bisa debut, Ricky keren banget loh. Keren banget, dance improvementnya semua sekarang udah keren banget. Gokil sih. Inilah rasanya. Strategi dari tim pengajar sih lebih ke terus mengingatkan, terus nge-push mereka untuk
latihan lebih giat lagi. Endurance tuh harus Dan, hati-hati loh buat di sini. Kita cuma Karena bisa bener-bener ngasih, harus endurance input, banget. gitu. Nah, merekanya yang harus kayak pinter-pinter untuk latihan sendiri bareng timnya masing-masing di luar training yang One ID sediakan gitu. Jadi memang dari kemarin juga saya dengar beberapa anak-anak sebelum asesmen yang pertama itu latihan di luar jam training. Jadi memang ada beberapa yang effortnya bagus. Mudah-mudahan minggu ini juga semuanya punya effort yang sangat bagus dan bisa latihan ekstra di luar training kita gitu. Biar untuk lebih hafal lagi. Mantap. Mantap. Hari ini hari Kamis. Oke, day 10 kita ya. melakukan sebuah latihan yang bisa dibilang sangat menakutkan. Ini Tapi kinau kita ya? bukan cuma vokal doang, kita juga koreo. So, push us up. Dan ya, kita sama capek. Oh, oke ini. Oke ini gue tahu banget nih ini latihan apa, ini latihan diafragma nih. Sambil nyanyi sambil model push up gitu itu bener-bener push di bagian perut itu bagian diafragma. Ini vocalizing. Pasti Dinaikin. Cuman Kak kita Uci sama dimulai Kak lagi Sandre. bener yang dibikin Kak Uci sama moves Kak Sandre. mereka buat lebih Gue penasaran kenapa Kak Sandre masih jadi coach, TOC enggak ya? Sekarang malah jadi sama Miss B. Miss Bernice Niki kok nggak ikut Drakol Miss B? Kok nggak sama TOC? Sebenarnya Itu sih yang gue karena penasaran. mereka kaget sih. ya. Mereka tuh mentalnya kan baru kita lihat di sini gitu. Dari kemarin kayak kita masih santai-santai, tapi minggu ini memang minggu yang Challenge-nya iya, bener-bener. challenge mereka gitu. Jadi secara fisik mereka juga di push, mental juga mereka teruji istilahnya. Jadi kayak ada yang ngedown lah, ada yang benar-benar kayak mau nyerah gitu, ada yang sempat mau nangis gitu. Jadi memang itulah yang harus mereka lewati sebenarnya gitu. Pokoknya fokus aja. Oh, sampai di depan loh latihan sendiri. Mantap. Gila. Harus benar-benar berjuang sih. Asli. Kayak di push gitu sama TUC, pokoknya dimarahin sih bisa dibilang ya, karena grup kita tadi paling hancur. Oke, Ricky, Sandi, Farhan. Tapi grup paling hancur, tapi dari itu paling lumayan banyak tuh, bertiga debut loh akhirnya sampai jadi Unity dari yang paling hancur. Berarti nunjukin paling banyak perkembangan, itu sih yang keren banget. Hari ini betul. Besok Lihat grup kita ya. Lihat sih. Satu-satu lihat muka kita. Iya. kita bakal nampilin lebih baik buat Bener. buat ID ya. Iya. Dan sih kita bisa memikat hati para juri Bener. yang hari ini udah benar-benar kecewa sama tim kita. Mudah-mudahan di hari Sabtu nanti asesmen kita nggak ngecewain. Benar. Tapi kita bersyukur dengan adanya shock terapi. terapi gitu. Jadi Jadi sadar. kita lebih sadar lagi, lebih sadar kemampuan kita seberapa dan buat kita lebih semangat. Lebih aware kepada teman-teman kita, jadi tahu satu sama lainnya kekurangannya apa, kita harus backup gitu. Mantap. Betul. Sandi ya tetap aja begitu ya. Oke, kita akan lihat ini di sini. Oke, ini assessment atau udah gimana ini? Oke, ya udah asik. Oh, ini grup Sony, oke. Pantesan gue mikir kok berantakan, ini udah lumayan oke banget kok. Kamu buat oke, ini grup lain lagi, grup Vicky ya. Asik. Lumayan nih dance-nya asik. Vicky, oke. Ting buluku, yes. Oke, Sandi. Yes. Sandi udah dapat training dari TNBGB juga, bisa lah ini. Inilah rasanya. Oke. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa?
mungkin inilah rasanya sahabat pandang pertama. Senyuman manismu itu buat aku deg-deg melulu. Oh iya sih, masih agak keteteran di belakang-belakang grupnya Farhan, Sandi, Ricky ya. Oke, Fajri. Padaku mungkin inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya. Iya, ini iya masih agak berantakan harmonisasinya juga. Masih belum dapat. Yang ini kan grup Sony, lihat nih. Harmonisasinya enak. Tadi harmonisasinya emang kurang banget sih. Gue kayak gimana gitu. Maklum ngerti gue jurinya ngomong apa. Oke, gue sambil skip aja. Oke tuh, ini kan lumayan rapi tuh, lihat tuh guys. Oke, Farhan. Tuh, tapi dance-nya masih ketinggalan grup Farhan. Tuh, oke. Kita lihat ya, Oh, oke, dance-nya. Oh iya, ini advance sih. Inilah rasanya suka. Oh iya, Fanny agak ada yang delay sedikit. Oliver ya. Aku bertanya, Facebookmu apa, nomormu berapa? Iya tuh, dance-nya beda. Ah, nih di bagian sini juga kena nih. Nih di bagian sini. Tuh. Tapi ada pengaruh ear monitor juga sih. Jadi ya gua maklumin sih. Oke. Inilah rasanya, rasa suka pada dirinya. Oke. Facebookmu apa, nomormu berapa? Mungkin inilah rasanya pada pandang pertama. Oh, oke. Deg-deg melulu. Oh iya, tuh dance masih kurang sinkron, masih telat. Oke. Masih agak-agak telat dance-nya. Oke. Kalau Kapten dikasih gini nih kayak kalian berlima, definitely Kapten gak akan jadi kalian apa-apa. Perform di TV, perform live Aduh, Kapet nggak jadiin apa-apa. segala macem, jauh banget di bawah standar. Asli. Koreo Iya kan tuh. kalian berantakan banget, nggak ada formnya sama sekali juga. Waduh, aduh, kenapa N-nya begini banget bro, serem banget. Oke, kita akan lihat ya. Tapi karena gue udah tahu terakhirnya, cuma maksudnya gue bilang tuh sampai sekarang tuh bener-bener bangga banget Unity 1 tahun. Dari yang tadinya jelek, Farhan dianggap jelek, Ricky dianggap jelek, Sandi jelek, apa jelek, tapi mereka bener-bener bisa push the limit dan bisa ningkatin. Itu loh yang gila, keren banget gitu. Mungkin di situ kayak Nino atau siapa atau Kinau atau siapa dilihat lebih hijau atau apa, lebih canggih, lebih gimana, tapi yang debut mereka gitu dari yang katanya jelek gitu, habis itu sampai sekarang bisa debut dan jadi keren banget, punya aura bintang dan showmanship dan semakin keren. Dan harmonisasi gue bisa bilang salah satu pendatang baru boy group yang terbaik ya Unity sekarang gitu. Dengan lihat aja sama Michelle waktu Prelude nyanyi Mistletoe itu jadi keren, karismatik banget dan luar biasa banget mereka semua. Dari yang katanya jelek banget, kalau ada mereka nggak mungkin didebutin lah di acara TV, di acara apa, nggak mungkin gitu kan, Kak Pet bilang gitu. Lihat sekarang malah Farhan maju dan jadi keren banget semua. Itu berarti benar-benar progres dan melatih dan membuat mereka semakin gokil, semakin keren dan semakin luar biasa gitu. Dan itu yang menurut gue menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Dan gue nggak bisa judge mereka pada saat ini, karena pada saat di video ini, karena ya emang mereka sedang berproses untuk jadi Unity yang sekarang gitu. Dan gue berharap teman-teman yang lain gak putus asa, walaupun belum bisa debut, nanti One ID season 2 boleh ikut, terutama kayak Joe yang udah mau sampai ujung kan, hampir mau didebutin. Kalau ikut tuh peluangnya sangat besar banget untuk bisa debut di One ID Music. Nggak sama Unity nggak apa-apa, tapi di boy group berikutnya pasti akan diurus juga oleh One ID, tim One ID dan oleh Kapet, dan pasti akan melaju pesat kayak Unity juga.
Jadi gue nggak sabar untuk nanti ada One ID season 2 juga, dan untuk datengin bakat-bakat baru juga, dan kita akan ikutin perjalanan dari awal juga. Dan untuk ini kita akan ketemu lagi di episode 5. Gue penasaran untuk kenapa Kak Pet sampai komen kayak gitu, dan apa yang akan terjadi di episode 5, 6, dan 7, dan sampai akhirnya debut di episode 8 yang sudah gue tonton dulu. Jadi kayaknya gue akan akhirin di sini. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.